Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Syarifah Fadila. Kali ini saya akan membagikan 4 tips sehat agar terhindar dari penyakit selama musim hujan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita telah memasuki musim pancaroba, di mana tubuh kita lebih mudah terserang oleh penyakit dikarenakan sistem imun kita yang sangat lemah. Dan beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Banten, bagian selatan, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi kecuali Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara, Papua Barat, dan sebagian Papua diperkirakan akan mendapat peningkatan curah hujan 40 hingga 80% lebih tinggi dari tahun lalu. Pada musim hujan, yang terpenting diperhatikan adalah kondisi sistem imun. Sistem imun yang baik mampu menolak serangan mikroorganisme penyebab penyakit ke dalam tubuh. Oleh karena itu, yang kita perlu ketahui adalah cara merawat diri agar kita dapat terhindar dari penyakit berbahaya selama musim hujan berlangsung. Di sini saya akan membagikan beberapa tips agar kita terhindar dari penyakit selama musim hujan. Yang pertama ada menjaga pola makan yang sehat. Asupan gizi sangat penting bagi daya tahan tubuh. Seseorang yang kekurangan nutrisi berisiko terkena penyakit infeksi dikarenakan pada keadaan kurang gizi daya tahan tubuh kita menurun sehingga kuman, bakteri, dan segala virus penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Untuk memenuhi agar zat gizi kita tercukupi, maka kita harus memperhatikan pola makan yang sehat dengan cara mengonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman yang sehat. Mengonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan, seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan setiap kali makan akan lebih baik untuk tubuh kita. Frekuensi makan per hari harus diperhatikan, yakni sarapan, makan siang, makan sore, ataupun makan malam. Yang harus diprioritaskan adalah sarapan. Berdasarkan pedoman gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, yaitu 15-30% kebutuhan gizi, dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Selain itu, mengonsumsi probiotik juga diperlukan agar kita dapat terhindar dari infeksi seperti flu dan diare. Mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik akan membantu menjaga usus agar sistem pencernaan kita tetap lancar, seperti yogurt, tahu, tempe, dan atau fermentasi sayuran seperti acar. Bisa juga jika kita mau seperti buah-buahan yang sudah contohnya seperti manisan, yaitu buah-buah yang sudah difermentasi. Bakteri probiotik jenis Lactobacillus, Bifidobacterium, dan Enterococcus dalam makanan atau minuman dapat berfungsi menjaga keseimbangan mikroekosistem dalam sistem pencernaan, membantu proses pencernaan, dan konsumsi makanan sehat harus benar-benar diperhatikan, terutama di musim penghujan. Oke, yang kedua ada rutin berolahraga. Di musim hujan, sistem kekebalan tubuh harus dijaga untuk menangkal serangan penyakit. Olahraga merupakan cara yang sederhana dan sangat mudah, namun besar manfaatnya. Latihan fisik selama 30 menit mampu mengaktifkan sel darah putih atau leukosit. Dan dalam buku Guiton and Hall, Fisiologi Kedokteran, leukosit berfungsi menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap daerah-daerah tubuh yang mengalami peradangan. Olahraga bisa dilakukan indoor maupun outdoor, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak berolahraga. Contoh salah satu olahraga yang bisa kita terapkan di rumah yaitu workout, atau jika kita bisa menyediakan alat atau kita mempunyai alat-alat gym, kita bisa melakukan gym di rumah tanpa harus keluar dari rumah. Lalu, yang ketiga ada menjaga kualitas tidur. Tidur merupakan waktu reses tubuh dalam rangka pemulihan seluruh sistem anggota badan. Namun, tidak jarang ketika bangun, badan malah tidak bugar.
Dalam hal ini, kualitas tidur sangat menentukan dan berperan penting di tengah cuaca dingin musim hujan. Berikut jangka waktu tidur yang tepat berdasarkan usia. Dilansir dari jurnal tentang rekomendasi waktu tidur yang dikeluarkan oleh National Sleep Foundation, Washington DC, USA. Rekomendasi waktu tidur per hari untuk anak prasekolah usia 3-5 tahun yaitu selama 10 hingga 13 jam. Sedangkan untuk anak sekolah usia 6 hingga 13 tahun yaitu selama 9 hingga 11 jam. Remaja usia 14-17 tahun itu adalah selama 8 hingga 10 jam. Sedangkan usia 18-25 tahun direkomendasikan tidur selama 7 hingga 9 jam. Dan yang terakhir, usia dewasa 26 hingga 64 tahun selama 7-9 jam. Sedikit saya tambahkan bahwasannya untuk usia lansia itu yang lebih dari 65 tahun dapat tidur selama 7 hingga 8 jam per hari. Lalu yang ketiga ada mengelola stres dengan bijak. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Penyebabnya bermacam-macam. Di musim hujan, seseorang dapat mudah terkena stres, misalnya karena terlambat bekerja, karena turun hujan sebelum kita tiba di kantor. Ketika seseorang stres akan berdampak secara fisiologis seperti gelisah, detak jantung meningkat, dan mudah letih. Karena itu, di musim hujan sangat diperlukan pengelolaan stres atau biasa disebut dengan manajemen stres. Dalam buku Psikologi karya Carol Dweck dan Carol Tavris, manajemen stres adalah salah satu hal yang dapat dilakukan dengan strategi fisik, yakni menenangkan diri melalui relaksasi. Relaksasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, dengan membiarkan tubuh menerima rangsangan apapun baik berupa suara, bau, atau sentuhan yang dapat menenangkan diri. Di musim hujan akan sangat membantu menjaga kestabilan tubuh. Selain menerapkan 4 pola hidup sehat, kita pun harus tetap disiplin menjalankan protokol 3M di masa pandemi, yakni yang pertama yaitu memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tips-tips agar kita terhindar dari penyakit selama musim hujan. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Dadah!